Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan seks dalam hubungan suami istri. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 4. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Tak bisa disangkal bahwa zaman sekarang perzinahan dan perselingkuhan merupakan dosa yang banyak ditemukan. Hal ini terbukti dari maraknya berita tentang penggerebekan tempat hiburan atau hotel yang dilakukan oleh aparat terhadap mereka yang bukan pasangannya namun berduaan di kamar penginapan. Bahkan manusia sepertinya tidak lagi memandangnya sebagai dosa yang harus dihindari. Bagi mereka hal-hal seperti itu adalah wajar, asalkan didasari pada rasa suka sama suka dan tidak menyakiti serta merugikan orang lain. Itulah nilai-nilai yang banyak dipegang oleh manusia zaman sekarang, yang terutama disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang masuk akibat adanya teknologi informasi atau internet. Tak pelak lagi hal ini membuat orang percaya rentetan untuk jatuh ke dalam dosa, bukan hanya sebagai masih lajang, tetapi juga mereka yang sudah menikah. Karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk tetap setia kepada pasangannya. Di antaranya adalah dengan melakukan hubungan seks yang sehat antara suami istri. Salah satu hal terpenting dalam ikatan pernikahan adalah kehidupan seks. Pasangan suami istri yang bahagia adalah pasangan yang kehidupan seksnya baik. Sebaliknya, jika kehidupan seksnya tidak baik, maka pasangan itu tidak akan bahagia. Dan orang yang merasa tidak mendapat kepuasan seksual dari pasangannya akan mencarinya di tempat lain. Dari sinilah timbul perselingkuhan atau perzinahan. Memang tidak semua perselingkuhan atau perzinahan dikarenakan oleh kebutuhan seks seseorang tidak terpuaskan oleh pasangannya, sebab banyak faktor yang menyebabkan perselingkuhan terjadi. Tetapi kehidupan seks yang tidak baik di dalam keluarga Kristen dapat menimbulkan perselingkuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus agar setiap suami melayani kebutuhan seks istrinya dan setiap istri melayani kebutuhan seks suaminya. Filosofinya sangat dalam, sebab tubuh istrinya itu adalah milik suaminya dan tubuh suami adalah milik istrinya. Di sini Rasul Paulus mengajarkan pentingnya saling mengasihi dan saling melayani dalam hubungan seks. Seorang suami tidak seharusnya hanya memikirkan kepuasannya sendiri dalam berhubungan seks, tetapi juga harus memikirkan kepuasan istrinya. Demikian juga dengan istri, dia tidak boleh hanya memikirkan kepuasan seksnya saja. Oleh sebab itu, hubungan seks sudah seharusnya menjadi hal yang menyenangkan di antara suami istri Kristen. Yang terpenting adalah bagaimana suami istri itu saling melayani pasangannya dengan kehidupan seksnya. Ia bukan semata-mata memuaskan dirinya sendiri,
tetapi juga berusaha melayani dan memuaskan pasangannya. Seks dalam kehidupan suami istri bukanlah suatu hal yang tabu dalam kekristenan. Itu juga hal yang rohani, yang merupakan wujud pelayanan dan kasih kita kepada pasangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar aku untuk tidak egois di dalam hubungan seks suami istri, tetapi melayani pasanganku dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. In moment like this, I sing out the song, I sing out the love song of Jesus. In moment like this, I lift up my hand, I lift up my hand to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, oh, I love you. Di saat ini ku angkat terbang, ku angkat terbang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.